Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara, para tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta dapat mempertemukan kita di Masjid At-Taqwa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, semua seluruh hadirin kita yang hadir di Masjid At-Taqwa ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara, para tamu Allah, ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada program KAS, kajian Ahad subuh, ya, Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk pembahasannya tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kehadirannya para bapak haji, ya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus para DKM Masjid At-Taqwa. Ada juga Bapak Dr. Ayuhan dan para jamaah silaturahim At-Taqwa yang tetap setia dalam mengikuti kajian program KAS setiap Ahad subuhnya. Mudah-mudahan semakin solid kita, semakin dekat kita, semakin erat tali persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat tanggal 20 kemarin kita saksikan bersama-sama, kita sudah berganti pemimpin, berganti presiden. Dari Bapak Joko Widodo jadi Bapak Prabowo. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang sebenarnya perubahan yang biasa-biasa saja. Cuman bagi sebagian orang perubahan ini adalah merupakan perubahan yang dianggap suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ada di antara mereka-mereka itu, ya, mungkin menggantungkan harapannya, ya, dan bahkan mungkin bukan hanya sekedar harapan biasa, tapi juga harapan yang luar biasa besar kepada pemimpin baru yang bernama Presiden Prabowo Subianto. Gimana pun, ya, kondisinya dan keadaannya, walaupun mungkin ada jamaah yang tidak mencoblos yang namanya presiden yang sudah dilantik dan sudah disahkan, tentunya kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik dan taat kepada aturan dan taat kepada undang-undang negara kita, tentunya kita menerima dengan senang hati
Dan bahkan juga di saat ya masyarakat menggantungkan harapannya kepada presiden yang baru ini, ternyata juga ada terbesit dalam hati kita bahwa kita juga ternyata ya telah memiliki harapan yang sama kepada pemimpin baru ini. Maka inilah pentingnya bagi Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya kita ya memberikan dukungan dan doa kepada pemimpin-pemimpin yang telah terpilih dan kemudian mereka ditunjuk dan telah dilantik ya sebagai mengemban amanah umat ini. Ingatlah hadirin berbahagia, para pemimpin, apapun jabatan kita, apapun posisi yang kita miliki, seperti apapun kekuasaan yang kita miliki, pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita keluarkan dari aturan-aturan ya, yang kita keluarkan, yang kita tanda tangani, yang kita sepakati, ketika misalnya ada di antara peraturan itu yang tidak benar, peraturan yang menzolimi daripada hak-hak rakyat, maka sesungguhnya ya Anda sedang membuat tempat kembali Anda yaitu adalah tempat neraka. Makanya Rasulullah mengatakan, ya kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Ya, maka presiden ya, kemudian juga menteri, mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Ketika mereka itu tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, amanah dengan jujur, tidak menjalankan janji-janjinya, maka ingatlah sesungguhnya mereka sedang menggali lubang neraka yang dalam yang akan tempat kembali mereka nanti di yaumul kiamah. Tentunya bagi pemimpin-pemimpin yang yakin dan percaya tentang hari pembalasan. Bapak Ibu saudara-saudara, dan setiap jabatan posisi yang kita miliki pasti akan ditanya, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin terpesona ya dengan pidatonya Bapak Prabowo, sama, saya juga sama. Mudah-mudahan dalam pidatonya itu, mudah-mudahan kita berharap dengan pidatonya yang berapi-api, yang tegas, lugas dan jelas ya, dan tanpa kompromi gitu ya. Mudah-mudahan itu dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya tugas daripada pemimpin itu dalam Islam adalah bagaimana dia itu bisa meyakinkan rakyatnya bahwa bangsa ini, negara ini baik-baik saja. Dan kemudian juga bagaimana dia mewujudkan dari setiap janji-janjinya, dan kemudian bagaimana dia mewujudkan dari setiap apa yang telah dikampanyekan di sewaktu mereka belum menjadi pemimpin. Inilah harapan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru ini, ya Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing mereka sehingga dapat menjalankan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, dengan amanah dan jujur dan berkeadilan, dan insyaallah mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah harapan kita bersama-sama dengan pemimpin yang baru ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dalam Islam kita berbicara tugas pemimpin dalam Islam. Ya, kekuasaan kepemimpinan itu sangatlah berperan penting. Apa perannya? Yaitu diantaranya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya inilah pentingnya dengan kepemimpinan yang baru ini, ya. Mereka telah dilantik, mereka telah dipilih, mereka telah disumpah ya, di bawah kitab suci. Ini adalah merupakan bentuk ya kesetiaan kepada negara dan juga kesetiaan kepada agama, yang mana mereka itu, para pemimpin ini tentunya memiliki kewajiban untuk menjaga dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah SAW juga ya diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar kekuasaan atau kepemimpinan yang dia miliki oleh Rasulullah ini itu dapat berjalan dengan baik dan kemudian bisa ya memberikan rasa nyaman ya, ketentraman bagi rakyat,
dan seluruh umat yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Maka doa ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi dkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang dapat menolong agama Engkau, wahai Allah. Ini adalah sebuah doa yang diajarkan melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja, seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah melakukan kesalahan, beliau ini maksum dari dosa. Ternyata Bapak Ibu, beliau juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika beliau ini memiliki jabatan, memiliki posisi, ya, beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kebenaran. Dan ini jugalah yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam Islam. Ya, ketika dia dilantik, ketika dia disumpah dengan ayat-ayat Al-Qur'an misalnya bagi orang Islam, ya, tentunya ini adalah merupakan persaksian bahwa dia itu bersumpah bukan hanya di bawah Al-Qur'an, tetapi juga berarti dia tunduk dan patuh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pemimpin itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan kemudian juga setiap pemimpin dalam Islam itu hendaklah mereka itu meminta pertolongan kepada Allah ketika mereka diberikan jabatan, ketika mereka itu diberikan kekuasaan, kemudian mereka itu dapat menolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Katsir, Bapak Ibu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama, memohon kekuasaan agar dapat menolong kitab Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, dan kemudian juga menegakkan syariat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ada pemimpin siapapun mereka itu, atau mungkin para menteri-menteri, para pejabat-pejabat negeri ini, jangan sampai ada di antara mereka itu yang anti, yang fobia terhadap agama Islam. Apalagi sampai menghalang-halangi umat Islam dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai terjadi ada pemimpin, mungkin kita di sini Bapak Ibu yang berbahagia bukanlah pemimpin di bangsa ini, atau mungkin bukanlah pejabat, menteri, atau mungkin bukan kepala lembaga, tapi paling tidak kita sadar dan kita faham betul bahwa posisi seorang pejabat, seorang menteri, seorang pemimpin, dan bahkan mungkin seorang presiden, mereka harus memiliki kewenangan untuk melindungi daripada setiap agama-agama di bangsa ini yang diakui, dan kemudian terkhusus kepada ajaran dan syariat Islam. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi dan kemudian sampai terjadinya permusuhan, pertikaian di antara agama. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak benar di dalam kepemimpinan jika ini terjadi di antara masyarakat dan bangsa Indonesia. Apalagi kita kenal sebagai negara yang aman, damai, sentosa gitu, dan bahkan relatif tidak ada yang namanya rasisme, masalah agama. Insya Allah walaupun Indonesia memiliki agama yang banyak, suku, adat istiadat yang beragam, namun karena kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, kita semuanya adalah satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, maka dari tafsir ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa ada dua fungsi utama kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama, pemimpin itu ketika mereka mendapatkan kekuasaan, maka hendaklah menegakkan syariat Islam.
Walaupun negara kita bukan negara syariat Islam ya Pak ya, bukan negara Islam dan bukan juga negara khilafah atau khalifah, tetapi paling tidak kita yakin dan percaya bahwa dengan pemimpin yang baru, dengan pemimpin yang bijaksana, kita harapkan mereka itu bisa berlaku adil dan kemudian bisa menegakkan syariat Islam dan menjaga kelestarian syariat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka inilah yang harus dilakukan oleh kepala negara agar mereka ini ya mendukung dan membentengi serta memberikan perlindungan rasa nyaman dan aman ketika setiap penduduknya ya melakukan ibadah terkhusus. Dalam hal ini adalah umat Islam, agar mereka yang melakukan ibadah ini dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan tenang, dengan tentram, tidak ada teror, ya tidak ada ketakutan, tidak ada keresahan, tidak ada kegelisahan. Inilah yang diharapkan kita sebagai umat Islam, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa terintimidasi Bapak Ibu. Nah, inilah ya. Inilah tugas pemimpin yang pertama ketika mereka mendapatkan kekuasaan, yaitu menegakkan syariat Islam atau menjaga kelestarian syariat Islam. Yang kedua adalah untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam dan juga mungkin undang-undang yang sudah ada di negara kita. Ya, seandainya para pemimpin, para pejabat kita yang sudah dilantik, yang sudah disumpah, ya ingin menjalankan syariat Islam atau menjalankan ajaran Islam, atau bahkan mungkin minimalnya ya di antara mereka itu memiliki kecintaan ya dan juga mereka memiliki keinginan untuk menjalankan negara ini, menjalankan kepemimpinan dalam negara ini ya dengan undang-undang yang telah diatur, yang telah dibuat, yang telah disepakati. Kemudian ini adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya dengan undang-undang yang telah dibuat, yang telah dibikin ya dengan hati nurani, dengan sebaik-baiknya, bukan undang-undang yang kontroversial, tentunya dapat memberikan perlindungan dan dapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu yang berbahagia, ini udah seperti pidato kenegaraan juga saya ini. Ya, tapi alhamdulillah kita sangat berbahagia dan senang hati ya, karena juga banyak di antara ulama-ulama dan terkhusus juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama di Muhammadiyah juga ikut berpartisipasi ya dalam memimpin bangsa dan negara ini melalui para menteri-menterinya. Mudah-mudahan mereka dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan mereka dapat memberikan rasa nyaman, rasa aman dan ketentraman terkhusus bagi kita sebagai rakyat Indonesia dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadi kekuasaan dalam Islam itu Pak, ya harus diemban oleh pemimpin Pak, oleh pemimpin yang amanah, yang beriman dan bertakwa. Jadi jangan kita mimpi bisa menjalankan bangsa ini dengan adil, hukum berjalan dengan baik gitu ya, kesejahteraan bisa berjalan dengan baik. Jangan mimpi kalau kita tidak memiliki yang namanya pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa dan juga tegas. Ya, dan berani mengatakan ya dan menolak terhadap praktek-praktek KKN itu. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi adil Pak, adil dan amanah. Nah, ini sangat penting ketika kita ya misalnya ingin melantik atau ingin memilih pemimpin. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tanggung jawab itu kepada para pemimpin-pemimpin kita. Jadi kemudian juga pemimpin atau mungkin presiden dia juga harus memilih para pembantu-pembantunya atau para menteri-menterinya itu bukan berdasarkan ya utang budi atau balas budi, bukan juga karena transaksional, bukan juga karena kekerabatan, apalagi misalnya ada istilah titipan dan lain sebagainya. Ini penting sekali dalam Islam. Kenapa saya
menyampaikan ini hadirin berbahagia. Kita berharap dengan pemimpin-pemimpin yang baru ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing mereka sehingga dapat menjalankan kepemimpinan dengan adil, amanah, dan dapat melakukan semua program-program kerja yang telah dijanjikan, dan juga jangan sampai kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang mereka keluarkan itu menzolimi daripada hak-hak rakyatnya. Ingatlah, pemimpin itu pada dasarnya adalah orang yang paling menderita. Sebagaimana juga pernah saya katakan, ada pepatah Belanda yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin Amzil itu, almarhum, apa katanya? Leiden is legend. Pemimpin itu harus siap menderita. Jadi kita kalau mau jadi pemimpin, kita harus siap menderita. Paling tidak menderita karena kita melihat penderitaan rakyat kita. Nah, kita gelisah, kita prihatin dengan kondisi rakyat kita. Apalagi dengan kondisi para guru-guru, para pengajar, pendidik, dosen, kehidupannya banyak di antara mereka yang belum sejahtera. Sementara para pejabat-pejabat yang lain, para pemangku-pemangku kepentingan yang lain itu, mereka setiap saat, setiap tahun, setiap periode mereka itu diberikan tunjangan dan naik gaji dan lain sebagainya. Sementara guru, sementara dosen, sementara pendidik dari tahun ke tahun, bahkan sampai pensiun pun bahkan tidak pernah naik gaji. Ini bagaimana dan apa yang terjadi? What's wrong gitu ya? Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini, dengan para menteri-menteri yang baru ini, kita berharap mudah-mudahan para pendidik, para guru, para dosen, dan semua siapapun yang mengajari anak bangsa ini untuk menjadi pintar dan menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara ini, mudah-mudahan mereka ini dapat diperhatikan dan dapat diprioritaskan, dan mereka ini bisa disejahterakan. Ini penting sekali Bapak Ibu berbahagia. Dan gimana pun hebatnya, dimanapun hebatnya seseorang itu, kalau misalnya mereka itu tidak punya guru yang hebat pula, pengajar yang tidak hebat pula, sejatinya mereka bukan siapa-siapa. Karena hebatnya kita itu Bapak Ibu, karena ada yang ngajarin kita, ada yang membimbing kita, ada yang memberikan pendidikan kepada kita. Tapi inilah kadang-kadang kita sedih melihat para guru-guru kita, sedih kita melihat para pendidik-pendidik kita, mereka diberikan beban yang luar biasa, tetapi ternyata kesejahteraan tidak sebanding dengan kerja yang mereka buat, dan mereka itu merasa terzolimi. Tapi apalah daya, demi cita-cita dan niat ikhlas untuk mendidik anak-anak bangsa ini, mereka tetap jalankan pendidikan itu dengan sebaik-baiknya, demi terwujudnya anak-anak bangsa yang mendapatkan pendidikan dan kemudian dapat dicerdaskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, maka Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan amanah, adil, jujur. Paling tidak kita berharaplah memiliki pemimpin yang bisa bersifat berjiwa staff. Apa isu staff? Siddiq, tablik, amanah, dan fatonah. Kita melihat mudah-mudahan ada pemimpin-pemimpin kita yang siddiq. Mereka itu jujur Pak. Mudah-mudahan jujur dan tidak mencari kekuasaan, tidak mencari harta, pangkat dengan jabatan yang mereka miliki. Mereka mudah-mudahan jujur. Mereka ini yang telah dilantik, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang jujur, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah tablik, mereka itu bisa transparansi Transparansi ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau perlu Pak DPR itu kita juga bisa tahu tuh anggaran-anggaran setiap komisi-komisinya. Kemudian juga kita bisa memantau kinerja-kinerja mereka ini sangat penting juga ini sebagai rakyat dan bangsa Indonesia demi transparansi. Jangan sampai ada kecurangan, apalagi kata Pak Prabowo itu adanya kebocoran anggaran, penggendutan anggaran. Ini kita perlu telusuri. Tapi apalah daya kalau misalnya tidak bisa dipantau, mudah-mudahan
melalui para mereka-mereka yang mewakili kita bisa memantau itu semua. Kemudian amanah ini orang yang bertanggung jawab, ya, orang yang sesuai janji dengan perilakunya. Jangan janjinya A ketika sebelum menjabat, ketika dia telah menjabat menjadi B, bahkan C, dan bahkan nggak ada apa-apa. Ya, tidak sesuai, tidak sinkron antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan, apa yang dia kampanyekan, tidak sesuai dan tidak dia lakukan ketika menjabat. Ini lebih zalim lagi nih Bapak Ibu yang berbahagia. Dan kemudian yang terakhir ada fatonah, cerdas. Nah, kita berharap nih dengan pemimpin yang baru ini, saya yakin dan percaya dengan bahasa yang begitu bagus, apalagi bisa bahasa asing ya, dan kemudian dengan diplomasi yang kuat, dengan kekuatan militer, dengan wibawa dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing para pemimpin-pemimpin kita dalam hal ini, terkhususnya adalah presiden kita. Mudah-mudahan dapat menjalankan amanahnya. Saya bukan karena pendukung atau apa tidak, saya tidak mencoblos beliau kemarin. Tapi 2 tahun kemarin sebelumnya mencoblos kan gitu ya. Nah, tapi berarti kan kita ada dukungan gitu ya, ada harapan gitu ya. Walaupun itu harapan masa lalu kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya Bapak Ibu. Itu saja mungkin barangkali kajian kita, ini persis kayak pidato Prabowo juga nih nanti ini. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ini kita berharap bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu ya. Kita ingin mengharapkan sesuatu, berbuatlah ya dan berikanlah sesuatu. Jangan tanyakan apa yang kau dapatkan dari bangsa ini, saudara-saudara. Tetapi tanyakan pada dirimu, apa yang telah kau berikan untuk bangsa ini. Nah, inilah yang penting kita ingat buat kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu saja barangkali tausiah kita, tausiah kenegaraan ini. Masya Allah ya, dalam rangka pemimpin yang baru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan dapat memberikan rasa nyaman ya, rasa tentram dan kedamaian dari para pemimpin-pemimpin kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathu qarib wa syiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.